Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atika Zahra, mahasiswi IAIN Pontianak 2021. Saya dari Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, jurusan KPI, Komunikasi dan Penyiaran Islam. NIM saya 120005025, kelas KPI 2A. Saya di sini untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dari Bapak Harjani Hefni LCMA. Di sini saya memilih fungsi bimbingan. Nah, fungsi bimbingan ini yaitu pertama, membimbing orang untuk melakukan perbuatan baik dan menangkal mereka untuk perbuatan negatif. Yang kedua, memperoleh atau memperbaiki, memulihkan kondisi mereka yang sudah rusak. Yang ketiga, untuk mengarahkan orang menemukan potensi yang mereka miliki. Nah, yang keempat, mengembangkan potensi manusia agar lebih maksimal. Yang dari pertama di sini itu kita membimbing orang tersebut untuk melakukan perbuatan baik. Jika kalian ingin berbuat baik, maka lakukanlah begini. Namun, kita juga arahkan mereka, jika kalian berbuat seperti ini, maka itu perbuatan yang tidak baik. Lalu untuk yang kedua, yaitu setelah mereka memilih untuk jalan yang terbaik, sudah melakukan perbuatan baik, maka kita memperbaiki atau memulihkan kondisi mereka yang sudah rusak agar perbuatan baik mereka itu lebih maksimal lagi. Nah, untuk yang ketiga, mengarahkan orang untuk menemukan potensi yang mereka miliki. Nah, dari semua manusia ini umumnya mempunyai potensi yang baik dan potensi yang akan bisa menjadi mereka itu sukses. Namun umumnya manusia itu ada yang tidak bisa, atau ada yang tidak mampu, atau ada yang tidak mengenal apa sih potensi yang mereka miliki. Namun kita yakin bahwa Allah memang sudah menciptakan kita adanya potensi yang kita miliki. Namun kita harus untuk mengembangkan. Nah, maka kita itu harus mengembangkan potensi manusia agar lebih maksimal. Jika kita sudah menggali, lalu kita mengembangkan potensi tersebut dengan perbuatan-perbuatan baik juga. Lalu manusia juga itu saat dilahirkan dalam keadaan fitrah, namun berpotensi rusak karena di dalam diri manusia ada potensi fujur atau potensi yang tidak baik, potensi tidak baik. Ketika ada kesempatan dari luar masuk ke tubuh kita pada fujur, maka bertemu. Nah, lalu maka itulah kesempatan-kesempatan perbuatan yang tidak baik atau perbuatan yang rusak terjadi. Bagaimana sih pembimbingan tersebut? Nah, yang pertama itu kita tentunya sebelumnya itu mencegah terjadinya perbuatan buruk tersebut, perbuatan negatif. Jadi kita sebaiknya mencegah yang belum terkontaminasi. Lalu yang kedua, bimbingan itu lebih difokuskan untuk maksudnya yang membimbing itu lebih memfokuskan untuk mendengar dan mendalami masalah yang dialami oleh klien, oleh yang kita bimbingi. Lalu yang ketiga ada klien itu kita mengajak untuk mengembangkan potensinya. Kita gali lagi potensi apa sih yang dimiliki oleh klien kita. Lalu secara umum itu bimbingan diberikan dalam bentuk komunikasi antarpersonal secara umum. Nah, karena semua permasalahan orang itu berbeda dan mempunyai permasalahan-permasalahan yang unik, sehingga kita lebih baik
membicarakan bimbingan ini antar personal. Bisa juga dengan sekelompok kecil, namun lebih baik antar personal karena manusia-manusia atau orang-orang di sini mempunyai permasalahan yang berbeda dan permasalahan yang unik. Nah, untuk yang sekelompok kecil ini mungkin mereka lebih mempunyai permasalahan yang sama sehingga mereka bisa membicarakannya bersama. Nah, kita juga sebagai pembimbing atau sebagai membimbing tidak bisa melihat dengan satu sisi saja. Tidak bisa melihat satu sisi cerita klien kita. Kita harus juga melihat dari lingkungannya. Apakah itu juga bisa akan terpengaruh? Tentu. Lingkungan, keluarga, semua yang berada di sekitarnya itu bisa terpengaruh, bisa mempengaruhi klien. Makanya kita tidak boleh terlalu fokus kepada cerita klien tersebut. Nah, bisa dilakukan dengan melakukan percakapan pribadi, dialog langsung, dan tatap muka dengan orang-orang yang dibimbing. Apapun bisa dilakukan. Nah, kayak contohnya juga bisa kayak melakukan home visit ya. Kita berkunjung ke rumahnya untuk mengetahui kondisi rumah dan lingkungan yang mempengaruhinya. Atau bahkan berkunjung ke tempat kerjanya dan melakukan percakapan individual sekaligus mengamati kerja klien di lingkungannya. Nah, lalu bimbingan ini menjadi sangat penting karena tidak semua orang mampu menyelesaikan masalah dan tidak semua orang mampu mengembangkan potensinya. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau membimbing para sahabatnya sehingga para sahabatnya ini menjadi orang-orang yang hidup normal kembali dan terkemuka. Maka lahirlah orang-orang yang hebat, orang-orang yang terkemuka pada zamannya Rasulullah SAW, pada didikannya Rasulullah SAW. Nah, semoga dengan bimbingan ini menjadikan orang dapat percaya diri dan dapat menggali lalu mengembangkan potensinya sehingga menjadi orang yang sukses. Amin. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.